Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembahasan tentang fisika yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak rotasi pada benda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan gerak rotasi? Gerak rotasi adalah gerak putar pada benda yang kecepatan linier antar bagian pada benda itu bisa berbeda. Antara bagian yang dekat dengan poros, kecepatan liniernya berbeda dengan yang jauh dari poros. Berbeda dengan benda yang bergerak melingkar, di mana semua bagian pada benda itu punya kecepatan linier yang sama. Nah, pada gerak rotasi, maka dimensi dan bentuk benda akan sangat berpengaruh terhadap diantaranya adalah energi geraknya dan juga momentumnya. Bahkan benda dengan bentuk yang sama bisa punya energi yang berbeda. Ketika benda yang satu pecal, yang satu rongga misalnya. Gerak rotasi terjadi ketika benda mengalami torsi. Nah, jadi ada torsi pada benda, maka bisa terjadi gerak rotasi. Nah, torsi itu kapan akan ada torsi yang bisa menyebabkan benda mengalami gerak rotasi. Torsi bisa terjadi ketika ada suatu gaya yang bekerja pada benda yang tidak segaris dengan pusat rotasi benda, tidak segaris dengan letak porosnya. Maka bisa terjadi torsi atau yang sering juga dikenal dengan nama momen gaya. Dan torsi merupakan sebuah besaran yang selain punya besar, dia juga punya arah. Karena itu torsi merupakan besaran vektor. Yang menurut definisinya, torsi itu didefinisikan sebagai perkalian silang atau cross product antara vektor posisi gaya dengan vektor gayanya. Sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk torsi, sebuah vektor torsi sama dengan vektor posisi cross vektor gaya. Jadi torsi nanti dalam SI satuannya adalah Newton meter, vektor posisi meter, dan gayanya dalam satuan Newton. Nah, karena merupakan besaran vektor, maka torsi punya besar yang dirumuskan sebagai hasil kali antara besarnya vektor posisi yang kadang-kala dinamai juga dengan nama lengan gaya, kemudian besarnya gaya, dan sin sudut antara vektor posisi dengan vektor gaya. Itulah yang dinamakan besarnya torsi. Nah, kalau kebetulan misalnya antara vektor posisi dan gaya itu saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat, maka besarnya torsi dapat dirumuskan dengan R kali F. Atau boleh saja sebagai sebuah besaran menyatakan besar, perkaliannya diubah menjadi F kali R.
Tapi kalau dalam definisi besaran vektornya yang R cross F tadi, tidak boleh dibalik menjadi F cross R. Sedangkan kalau dalam rumusan untuk mencari besarnya, maka baik dirumuskan dalam bentuk R cross R kali F ataupun F kali R sama saja. Nah, selain punya besar, torsi juga punya arah. Yang untuk menentukan arahnya torsi, maka digunakan kaidah putar skrup atau kaidah tangan kanan yang digenggam. Jadi kalau kita tidak terbiasa memutar skrup, maka bisa menggunakan tangan kanan kita yang digenggam. Yang tangan kanan kita kalau digenggam, maka 4 jari yang digenggam itu menunjukkan arah putarannya skrup. Nah, arah putarannya dan ibu jarinya nanti akan menunjukkan arah geraknya skrup. Contoh ini gambarannya. Ada sebuah skrup yang diputar dengan arah putaran berlawanan jarum jam. Maka skrupnya akan bergerak ke arah maju. Ini adalah bagaimana kita menentukan arah torsi. Jadi tidak betul kalau ada pernyataan yang menyatakan bahwa torsi itu arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Yang punya arah searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam itu bukan arahnya torsi, tetapi arah putaran yang timbul akibat adanya torsi. Contoh timbulnya torsi kalau misalnya ada sebuah batang mendapatkan gaya di sebuah titik, dalam ini misalnya titik O. Gayanya F, sudutnya theta terhadap batang itu. Maka kalau kita mau mencari torsi terhadap titik A, kita harus mencari vektor posisinya. Karena torsi tadi adalah vektor posisi kali gaya. Nah, dalam hal ini vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan arah dari letak titik tangkap gaya terhadap pusat rotasinya. Dalam hal ini karena kita mau mencari torsi terhadap A, berarti pusat rotasinya ada di A. Nah, untuk mencari arah putarannya, maka kita bisa pindahkan vektor posisi itu sehingga kita bisa melihat bahwa RA cross F itu menghasilkan putaran searah dengan putaran jarum jam. Karena itu dengan kaidah putar skrup atau kaidah tangan kanan akan diperoleh torsi yang arahnya tegak lurus terhadap arahnya F dan tegak lurus terhadap arahnya R ke bawah. Jadi yang punya arah searah atau berlawanan arah jarum jam itu adalah arah rotasinya, bukan arah torsinya. Kalau kita mau mencari torsi yang dialami oleh batang itu terhadap titik B, torsi B, maka akan sama dengan vektor posisi gaya terhadap B, RB cross F. Karena itu kalau kita pindahkan posisi vektor posisinya akan menghasilkan putaran berlawanan arah jarum jam sesuai dengan kaidah putar skrup, maka timbullah torsi yang arahnya tegak lurus ke atas. Itu cara mencari arah torsi. Nah, terkait dengan adanya torsi yang menimbulkan gerak, maka berlakulah hukum kedua Newton dalam gerak rotasi yang dirumuskan sebagai sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini mirip dengan hukum Newton 2 dalam gerak translasi. Kalau dalam gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. Berarti ada analogi antara sigma torsi itu sama dengan sigma F, kemudian I itu dengan M,
dan alfa itu dengan A. Ini hukum Newton yang kedua dalam gerak rotasi. Nah, apa I yang dikenal dengan nama momen inersia yang tadi identik dengan massa kalau dalam gerak translasi? Nah, momen inersia adalah potensi ya, yang ada pada benda. Yang untuk benda diskrit, maka momen inersia dirumuskan sebagai sigma mr kuadrat. Sigma mr kuadrat, jumlah dari m kali r kuadrat. Di mana m adalah massa benda titik. Jadi benda itu benda yang terdiri dari beberapa partikel yang disatukan menjadi satu. Dan R adalah jari-jari benda terhadap pusat rotasinya. Contoh, ada sebuah benda diskrit terdiri atas dua benda, partikel M1 dan M2 yang disatukan oleh batang kurus yang masanya diabaikan. Sehingga yang dominan adalah M1 sama M2. Kalau benda ini kemudian diputar terhadap sebuah sumbu putar di titik O, sehingga M1 berjarak R1 dari pusat rotasi, dan M2 berjarak R2 terhadap pusat rotasi, maka pada saat terjadi gerak putar, pada benda itu akan terjadi momen inersia atau benda akan memiliki momen inersia, yaitu jumlah dari M kali R kuadrat. Nah, berarti ada M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Itulah untuk benda diskrit. Sedangkan untuk benda pejal, maka secara umum momen inersianya bisa kita rumuskan dalam bentuk I sama dengan K kali MR kuadrat, di mana K nanti menyatakan koefisien momen inersia yang akan berbeda-beda berdasarkan bentuk benda atau juga kondisi benda. M-nya adalah massa benda dan R adalah jari-jari benda. Contohnya, momen inersia benda pejal misalnya benda berbentuk bola pejal yang diputar terhadap poros yang melalui pusatnya. Maka dia akan memiliki momen inersia yang dirumuskan sebagai 2/5 mr kuadrat. Berarti nilai K-nya 2/5. Sedangkan kalau bendanya itu dibuat rongga, maka nilai K-nya 2/3. Momen inersianya 2/3 mr kuadrat. Kalau bendanya berbentuk silinder pejal, nilai K-nya setengah. Sehingga momen inersianya setengah mr kuadrat. Dan kalau berbentuk silinder rongga, silinder tipis, maka momen inersianya I sama dengan mr kuadrat atau K bernilai 1. Ini 4 benda yang nanti paling sering kita jumpai ya ketika terjadi gerak rotasi berbentuk bola atau berbentuk silinder. Nah, energi kinetik rotasinya dari benda yang bergerak rotasi bisa kita rumuskan berdasarkan energi kinetik translasi, yaitu setengah mv kuadrat, di mana v adalah kecepatan linier ya, pada suatu titik tertentu, terutama pada bagian luarnya. Hubungan dengan kecepatan putarnya, kecepatan sudutnya, bahwa v itu adalah omega kali r. Karena itu energi kinetik benda yang berotasi menjadi setengah m omega kali r yang dikuadratkan, atau sama dengan setengah m kali r kuadrat kali omega kuadrat, di mana mr kuadratnya tadi tidak lain adalah momen inersianya. Karena itulah energi kinetik rotasi bisa dirumuskan sebagai setengah I omega kuadrat, yang punya persamaan identik dengan energi kinetik translasi, yaitu setengah m v kuadrat. Jadi I identik dengan massa M, karena itu seringkali
I itu dinamai dengan nama massa inersia. Sedangkan omega kecepatan sudut itu identik dengan kecepatan linier. Ya. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah sistem katrol silinder pejal bermassa 4 kg berjari-jari 10 cm digunakan untuk mengangkat beban seperti tampak pada gambar. Dengan massa beban A 5 kg, beban B-nya 3 kg, anggaplah percepatan gravitinya 10. Ditanya percepatan linier pada beban, percepatan anguler pada katrol, dan tegangan tali pada tali yang menggantung beban. Kalau kita selesaikan dengan menggunakan konsep dasar fisika, maka kita harus pisahkan masing-masing benda tadi untuk dicari hubungan antara penyebab gerak dan percepatan yang timbul. Misalnya kita mulai dari katrol. Pada katrol akan terjadi gerak putar karena adanya torsi yang bekerja pada katrol yang ditimbulkan oleh tarikan tali A dan juga nanti antara tali itu dengan permukaan katrolnya karena tidak licin maka ada gaya gesekan melawan tarik TA. Kemudian ada TB yang juga dilawan oleh gaya gesek supaya tidak terselip, ya, tidak selip antara tali dengan permukaan katrolnya. Sehingga kalau dalam contoh tadi karena tarikan beratnya A itu lebih besar sehingga menimbulkan TA lebih besar, terjadilah putaran yang pada katrol yang berlawanan dengan jarum jam. Karena merupakan gerak putar, maka yang kita gunakan adalah hukum Newton yang kedua dalam gerak rotasi, bahwa sigma torsi itu sama dengan I kali alfa. Yang kalau kita masukkan torsi yang timbul pada katrol itu adalah torsi yang ditimbulkan oleh tali A dengan lengan atau jari-jari R. Bertanda plus karena searah dengan gerak putarnya. Kemudian torsi yang ditimbulkan oleh tali B dengan jari-jari R bertanda minus karena melawan gerak. Yang akan sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, yaitu momen inersia dari katrolnya, setengah mr kuadrat dikali alfa. Itu yang terjadi pada katrol. Ini menjadi persamaan satu. Kemudian pada beban, untuk beban A akan ada gaya yang bekerja pada beban A yaitu WA. Ditahan atau dilawan oleh TA. Karena itu benda akan bergerak ke bawah dengan percepatan A, percepatan linier A. Berdasarkan hukum Newton 2 dalam gerak translasi, bahwa sigma F itu sama dengan M kali A, berarti sigma FA sama dengan M kali A, maka bisa kita jabarkan sigma F-nya akan sama dengan WA min TA. Karena benda A bergerak ke bawah, WA ke bawah, maka WA plus. Sedangkan TA melawan gerak, maka min sama dengan MA dikali A. Sehingga kalau kita masukkan datanya, TA akan sama dengan WA yang besarnya 50 dikurangi 5A. Ini menjadi persamaan kedua. Pada benda yang ketiga, yaitu massa benda B, akan ada gaya berat arahnya ke bawah, kemudian ada tarikan tali ke atas, di mana benda B nanti akan mengalami gerak ke atas. Percepatannya arahnya ke atas, arah geraknya. Karena itu berdasarkan hukum Newton yang kedua dalam gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A, maka sigma F-nya adalah TB positif karena searah gerak, dikurangi WB karena melawan gerak, sama dengan MB kali A, yang kalau kita masukkan datanya, maka TB akan sama dengan WB besarnya 30 ditambah 3 kali A. Itu menjadi persamaan yang ketiga.
Kalau persamaan 2 dan persamaan 3 itu kemudian kita substitusikan ke persamaan 1, maka akan diperoleh sebuah persamaan dengan menggantikan TA dan TB, nah, maka diperoleh satu persamaan yang nantinya alfanya bisa kita ganti dengan A supaya kita bisa menemukan nilainya A. Ya. Alfa akan sama dengan A per R-nya jari-jarinya 0,1. Karena itulah persamaannya akan sama dengan 50 min 5A dikurangi 30 plus 3A sama dengan 0,2 kali A per 0,1. Nah, yang kalau kita hitung maka akan ketemu A-nya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Karena itu beban naik dan turun dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan angular yang terjadi pada katrol bisa kita cari dari alfa, hubungannya dengan A, bahwa alfa itu adalah A per R. Berarti 2 dibagi 0,1. Karena itu alfa akan sebesar 20 radian per sekon. Untuk tegangan talinya, TA akan sama dengan 50 min 5A. Dalam hal ini, kalau kita masukkan sesuai dengan nilainya, A beratnya 50, masanya 5, dengan A 2, maka ketemulah TA sebesar 40 Newton. Sedangkan TB yang sama dengan 30 plus 3A, kalau kita masukkan nilainya A2, maka TB-nya akan sebesar 36 Newton. Itulah besar tegangan tali, percepatan angular, dan tadi percepatan linear yang kita selesaikan dengan konsep dasar dalam fisika. Nah, the fast solution-nya, cara cepatnya adalah kita ke hukum Newton 2 dalam gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa sebagai persamaan 1, dan sigma F sama dengan M kali A sebagai persamaan 2. Yang kalau kedua persamaan ini digabungkan, disubstitusikan satu sama lain, maka akan diperoleh percepatan linier. Katrol itu akan sama dengan sigma F dibagi sigma massa beban ditambah dengan setengah massa katrol. Itu percepatan linier. Sedangkan percepatan angular pada katrol, alfa akan sama dengan sigma torsi dibagi dengan sigma momen inersia beban ditambah dengan momen inersia katrol. Tegangan talinya dapat dirumuskan dalam bentuk T sama dengan berat benda ditambah atau dikurangi massa kali A, di mana pemilihan plus atau minnya ini didasarkan atas apakah bendanya bergerak naik atau turun. Yang kalau bergerak naik maka tandanya plus, oleh karena nanti menjadi T sama dengan W plus MA. Tapi kalau bendanya bergerak turun, maka tanda yang dipilih adalah yang negatif. Maka itu T akan sama dengan W min MA. Ini teorinya, teori dalam the fast solution-nya. Nah, kalau kita aplikasi, maka kita bisa mendapatkan nilai percepatan linear A langsung dengan memasukkan data-data yang ada, di mana pada sistem tadi percepatan linear itu timbul karena adanya sigma F, yang dalam ini sigma F-nya ditimbulkan oleh beratnya A dikurangi oleh beratnya B dibagi massa A plus massa B ditambah setengah massa katrolnya. Sehingga kalau kita masukkan beratnya A 50 dikurangi beratnya B 30
dibagi massa A5 tambah 3, massa B setengah massa katrolnya 4, maka diperolehlah A sebesar 2 meter per sekon. Jadi cukup simple. Demikian pula kalau kita mau mencari percepatan angulernya, bahwa alfa itu adalah sigma torsi dibagi dengan jumlah I beban ditambah I katrol. Karenanya kalau untuk soal tadi, kalau kita masukkan datanya, sigma torsinya adalah torsi yang ditimbulkan oleh tarikan A dilawan oleh torsi yang ditimbulkan oleh B. Ya, dibagi dengan momen inersia A, momen inersia B, yang dalam hal ini benda A dan benda B dianggap sebagai sebuah partikel. Kan itu kalau kita masukkan torsi A timbul karena gaya tarik dari beban A sebesar 50, dari berat A sebesar 50 dikali jari-jarinya 0,1 dikurangi torsi B ditimbulkan oleh tarikan dari beban B sebesar 30 kali jarinya 0,1 dibagi dengan momen inersia benda A, benda B, dan katrol, sehingga diperoleh nilai percepatan angulernya sama dengan 20 radian per sekon. Untuk tegangan talinya, dari persamaan umum T adalah W plus minus MA, maka kalau pada benda A, TA akan sama dengan 50 min 5 kali 2 dengan massa 5, percepatannya tadi 2, akan sama dengan 10, digunakan tanda min karena benda A-nya bergerak turun. Sementara kalau pada benda B karena bergerak naik digunakan tanda plus, sehingga TB akan ketemu sama dengan 36. Ini cara the fastest solution untuk mencari tegangan tali, percepatan linear, dan percepatan anguler pada benda. Contoh yang lain, ini katrol di mana antara beban yang satu dengan beban yang lain digantung dengan jari-jari yang berbeda. Suatu sistem katrol dengan katrolnya punya momen inersia 0,03. Nah, momen inersia katrol 0,03 kilogram meter kuadrat dengan jari-jari A, katrol kecilnya A, katrol jari-jari besarnya ya 20 dan jari-jari kecilnya 10. Nah, yang B 10, yang A 20. Beban A sebesar 5 kg, beban B sebesar 4 kg. Ditanya tentukan percepatan anguler pada katrol dan tegangan tali masing-masing. Cara cepat, the fast solution untuk mencari percepatan dan tegangan talinya. Yang kalau kita gunakan persamaan untuk mencari percepatan anguler, sigma torsi dibagi dengan jumlah momen inersia beban ditambah dengan momen inersia katrol, maka kita bisa masukkan bahwa beban A 40, beban B 40, punya jari-jari 0,2, maka torsinya menjadi 40 kali 0,2. Sedangkan yang beban satunya beratnya 50, jari-jarinya 0,1. Dibagi dengan massa A berjari-jari 0,2 menghasilkan momen inersia 4 kali 0,2 kuadrat. Kemudian yang satunya masanya 5, jari-jarinya 0,1 kuadrat. Nah, ditambah ya, momen inersia katrol 0,03. Karena itu akan diperoleh percepatan angulernya 12,5. Tegangan tali diperoleh dari T sama dengan W plus minus M kali A. Yang untuk TA akan menjadi sama dengan beratnya 50 ditambah dengan 5 kali A, di mana alfanya bisa kita nyatakan sebagai alfa kali R. Nah, alfanya 12,5, jari-jarinya 0,1, maka tegangan tali A akan sebesar 43,5. Nah, bendanya dalam keadaan naik, maka tandanya plus. Sebaliknya, pada benda B dipilih tanda min karena bendanya turun. Nah, kalau kita masukkan
beratnya B 40, kemudian masanya 4 dikali alfa yaitu A yaitu alfa kali R, maka diperoleh R-nya 0,2, ya, jari-jarinya 0,2, diperolehlah bahwa TB akan sebesar 30 Newton. Kemudian pembahasan tentang the fast solution untuk gerak rotasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat.